Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anakku, siswa-siswi SMA Negeri Gambalang kelas 10. Meskipun kita tidak bisa bertemu atau tatap muka, kali ini Pak An mencoba untuk memberikan terbaik pada kalian. Pak An akan jelas tentang bab kinematika gerak lurus, terutama adalah bab gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi ini ada dua seri, nanti seri pertama tentang GLB dan seri kedua tentang gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah yang pertama adalah fisika gasing. Ya, ini singkatan gampang, asik dan menyenangkan, karangan dari Profesor Yohanes Surya PhD. Ya. Oke, kita mulai. Ya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu berarti geraknya lurus dan kecepatannya konstan. Ini adalah GLB. Ya, jadi nanti materi yang diberikan Pak Wan ini adalah bendanya bergerak lurus dan kecepatannya konstan. Nah, untuk mempelajari gasing ini, jadi sebelum kalian mengenal soal cerita, soal kalimat, ini sekarang akan dibuat sebuah objek yang menggambarkan soal cerita. Jadi kalian dilatih untuk berpikir cepat, ya. Jadi ini dinamakan drill ini ya. Nah, contoh ini benda digambarkan dengan bulatan. Itu benda ini kecepatannya konstan yang A ya. Diperhatikan kecepatannya konstan 2 meter per detik selama 3 detik. Nah, artinya bahwa benda ini dalam 1 detik menempuh 2 meter ya. Jadi kalau 3 detik berapa? Nah, 1 detiknya 2 meter, berarti 3 detiknya berapa? 6 meter. Gitu ya, nak ya. Gampang. Kemudian yang B, 1 detiknya 3 meter. Kalau 5 detik berapa? 15 meter. Begitu dengan C ya. Kalau 4 meter per detik, 1 detiknya 4 meter. Kalau 2 detik berapa? Nah, 8 meter. Yang D, 1 detiknya 7 meter. Kalau 2 detiknya berapa? 14 meter. Kemudian kalau yang E, 20 km per jam. Berarti 1 jam menempuh 20 km. Berarti kalau 3 jam menempuh jarak berapa? Nah, berarti 60 km. 3 kali 20 yaitu 60 km. Nah, yang F sekarang dibalik. Kalau jaraknya 8 meter, kecepatannya konstan 2 meter per detik. Waktunya butuh berapa? Artinya 1 detiknya menempuh 2 meter. Kalau 8 meter, nah, berapa detik? Berarti 4 detik atau 4 sekon. 4 detik ya. Jadi 8 bagi 2, 4 detik. Kalau kecepatannya 3, yang G, kecepatannya 3 meter per detik. Jaraknya 18 meter. Berarti ditempuh berapa detik? Jarak 18 meter itu kalau kecepatannya 3 meter per detik. Berarti 1 detiknya 3 meter, berarti 18 meter 6 detik. Sekarang kalau benda ini menempuh jarak 20 meter ditempuh dalam 2 detik. Berarti kecepatannya berapa? Artinya mencari kecepatan ini adalah dia menempuh 1 detiknya berapa meter. Nah, gitu. Kalau 2 detiknya 20 meter, berarti 1 detiknya berapa? Tentunya 10 meter. Sehingga kecepatannya 10 meter per detik atau meter per sekon. Sama. Ya. Kemudian kalau
sini yang H ya, di sini jaraknya menempuh 10 meter ya, ditempuh dalam 2 detik ya. Kecepatannya berapa? Berarti 10 bagi 2. Berarti berapa? Nah, 5 meter per sekon. Nah, kalau dibuat soal cerita seperti ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung jarak yang ditempuh selama 5 detik. Nah, cara menjawabnya, usahakan mendapat hasil seperti drill tadi. Jadi jawab dulu baru ditulis ya. Jadi misalnya 10 meter per detik 5 detik. 1 detiknya 10 meter. Berarti kalau 5 detik berapa meter? 50 meter. Nah, baru ditulis. Ya, ini gasing seperti itu ya. Ini gasing seperti itu. Nah, kemudian yang C, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 4 detik. Berarti kalau 4 detik, 1 detiknya 15 meter, berarti 4 detik berapa? Nah, 60 meter. Gitu aja ya, gampang. Sebuah pesawat kecepatannya 300 meter per detik. Berapakah jarak yang ditempuh dalam 10 detik? 1 detiknya 300 meter, berarti 10 detik berapa? Tentunya 3000 meter atau 3 kilometer. Tuh. Jadi kalimatnya dibuat sendiri, modulnya bisa dicetak, kemudian bisa diisi. Contoh lagi, yang E, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, berarti 1 jamnya 30 km. Hitunglah jarak yang ditempuh perahu selama 3 jam. Kalau 1 jamnya 30 km, berarti 3 jam berapa? 90 km. Berarti yang F, sebuah motor bergerak dengan kecepatan V meter per detik, berarti jarak yang ditempuh dalam T detik berapa? Tentunya V kali T, meter satuannya. Itu. Kemudian ini sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh 10 meter. Ya, hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 meter. Nah, kecepatannya 2 meter per detik, artinya 1 detiknya sepeda ini menempuh jarak 2 meter. Berarti kalau menempuh 10 meter membutuhkan waktu berapa? Nah, 10 bagi 2 berarti 5 detik. Sama. Sekarang yang H. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 meter. Berarti 60 bagi 10. Ya, berarti 1 detiknya 10 meter. Kalau 60 meter berapa? 60 bagi 10. Sama seperti ini. Mobil bergerak 15 meter per detik. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 meter berapa? Kalau 15 meter 1 detik. Kalau 150 meter, tentunya berarti 150 meter ini dibagi 15 meter. Nah, jadi 10 detik. Gitu. Nah, kalau tadi adalah satu objek, Pak Wan sekarang akan menjelaskan tentang 2 objek. Jadi diperhatikan, jadi sini ada objek A dan B. Ya, jadi diperhatikan arah panah diperhatikan itu A dan B saling mendekat ya. A dan B saling mendekat, yang A kecepatannya 3 meter per detik, B kecepatannya 2 meter per detik, terpisah pada jarak 25 meter. Pertanyaannya adalah kapan A dan B ini ketemu? Ya, jadi itu ya, saya jelaskan nanti A, B, C, D dan seterusnya sama. Kapan AB itu ketemu dan di mana? Nah, itu ya, itu pertanyaannya. Kalau kita perhatikan ya. Nah, ini lihat. Dalam 1 detik
kedua benda jaraknya berkurang 5 meter. Lihat, yang A mendekat 1 detiknya 3 meter, yang B mendekat 1 detiknya 2 meter. Berarti 1 detiknya kedua benda ini saling mendekat 5 meter, sehingga jaraknya berkurang 5 meter. Kalau jarak kedua benda itu 25 meter, berarti butuh 5 detik. Karena 5 meternya 1 detik. Berarti kalau 25 meter 5 detik. Berarti kapan AB bertemu? 5 detik. Di mana? Nah, A kecepatannya adalah 3 meter per detik. Berarti 1 detiknya ada 3 meter. Kalau 5 detik, berarti ada 15 meter tentunya dari A. Kalau dari B, tentunya 10 meter. Karena kecepatannya 2 meter per detik. Kemudian yang B. Yang B ini A-nya 3 meter per detik. B-nya 4 meter per detik. Jarak pisahnya 28. Berarti artinya dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 7 meter. Karena yang A mendekat 3 meter, yang B mendekat 4 meter. Berarti jaraknya berkurang 7 meter. Ya. Nah, kalau jarak pisahnya 28 meter, padahal tiap detiknya berkurang 7 meter, berarti butuh berapa meter untuk ketemu? Tentunya 28 dibagi 7, yaitu 4 detik. Nah, di mana? Ya, kalau 4 detik, kalau A kecepatannya 3 meter per detik, 1 detiknya 3 meter, berarti kalau 4 detik, tentunya ya 4 kali 3, 12 meter. Dari mana? Dari A. Gitu ya. Kemudian, yang soal selanjutnya yang C, ini A dan B juga saling mendekat, kecepatannya sama 2 meter per detik, 2 meter per detik. Ya. Artinya bahwa dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 4 detik. Karena yang A mendekat 2 detik, yang B mendekat 2 detik, 2 meter. Berarti 2 meter, 2 meter. Berarti berkurang 4 meter. Kalau jaraknya 16 meter, tentunya butuh berapa detik untuk ketemu? Kalau 1 detiknya berkurang 4 meter, berarti 16 meter dibagi 4 meter, yaitu 4 detik. Di mana? Nah, kalau A-nya 2 meter per detik, berarti 1 detiknya 2 meter, berarti kalau 4 detik, tentunya 8 meter dari A. Tuh. Kalau yang D, ini benda A kecepatannya 5 meter per detik, benda B 2 meter per detik. Ya, berarti dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 7 meter. Jadi dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 7 meter. Kalau jaraknya 21 meter, berarti 21 dibagi 7 meter. Berarti ketemunya berapa detik? Kapan ketemunya? 3 detik. Di mana? Nah, kalau A-nya 5 meter per detik, 1 detiknya 5 meter, berarti 3 detiknya 15 meter dari A. Itu ya. Jadi soal 4 soal ini mirip ya. Dipelajari pelan-pelan. Kemudian yang E. Ini beda ya. Yang soal sebelumnya tadi itu saling mendekat. Kalau yang E ini, EFGH ini adalah saling mengejar. A mengejar B, gitu ya. Jadi soal E ini adalah A mengejar B. Kalau tadi saling ketemu, berarti kalau yang EFGH ini adalah A mengejar B. Sehingga pertanyaannya bukan kapan bertemu, tapi kapan menyusul. Jadi kapan A menyusul B, gitu. Nah, itu pertanyaannya. Di mana? Nah, sekarang agak sedikit berbeda sedikit. Kalau A kecepatannya ke kanan 5 meter per detik dan B ke kanan 4 meter per detik. Artinya bahwa dalam 1 detik
kedua benda jaraknya berkurang 1 meter. Kenapa? Karena B-nya 4 meter ke kanan dalam 1 detiknya, A-nya dalam 1 detik 5 meter. Ya, jadi ini 5, ini 4. Berarti jaraknya berkurang 1 meter. Nah, berbeda dengan tadi ya. Kalau ini berkurang 1 meter. Kalau jaraknya 5 meter, kalau 1 detiknya berkurang 1 meter, berarti kalau 5 meter butuh berapa detik? Nah, ternyata 5 detik. Berarti pertanyaannya kapan A menyusul B? 5 detik. Di mana? Nah, di mana ini? Kalau A-nya 5 meter per detik, berarti 1 detiknya ada 5 meter. Berarti dalam 5 detik 25 meter ya. Jadi kecepatannya 5 meter per detik itu artinya 1 detiknya 5 meter. Berarti kalau 5 detik ada 25 meter tentunya dari A. Kalau dari B, kecepatannya 4 meter per detik. Berarti 1 detiknya 4 meter. Berarti kalau 5 detik 20 meter dari B. Gitu ya. Yang F mirip ya, mirip ini masih mengejar. Nah, kalau A-nya 3 meter per detik ke kanan, B-nya 1 meter per detik ke kiri, ke kanan, berarti A akan mengejar B. Ya. Berarti dalam 1 detiknya keduanya jarak berkurang 2 meter karena 1 detiknya 1 meter, di sini 3 meter. Berarti tiap detiknya jaraknya berkurang 2 meter. Kalau jarak A dan B itu 4 meter, berarti hanya butuh 2 detik A menyusul B. Karena 4 bagi 2. Nah, kalau 2 detik, kalau A-nya itu kecepatannya 3 meter per detik, berarti 1 detiknya ada 3 meter. Berarti kalau 2 detik, berarti ada 6 meter dari A. Kemudian soal selanjutnya, kalau soal selanjutnya nih A masih mengejar B, A-nya kecepatannya 6 meter per detik, B-nya 2 meter per detik. Berarti artinya dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 4 meter. 6 dikurang 2 ya, 4 meter. Kalau 24 meter berarti berapa detik? Kalau 1 detiknya 4 meter, berarti 24 dibagi 4, berarti 6 detik. Berarti kapan A menyusul B? 6 detik. Di mana? Kalau A kecepatannya 6 meter per detik, berarti 1 detiknya ada 6 meter. Kalau 6 detik, berarti 6 kali 6, ada 36 meter dari A. Kalau yang H ini kecepatan A adalah 2 meter per detik. Kecepatannya B 4 meter per detik. Nah, ini adalah mustahil. Kenapa mustahil? Karena kecepatan A lebih kecil daripada kecepatan B. Jadi ini supaya soal ini ada karena supaya kalian tidak terjebak pada matematika, tapi tidak terjebak matematika sehingga lupa fisikanya ya. Sehingga di sini kalau kalian hanya perkalian, nah, nanti lupa fisikanya. Jadi ini A-nya tentunya tidak akan pernah menyusul B karena kecepatan B lebih tinggi. Kemudian yang I. Nah, yang I ini soalnya mirip dengan soal sebelumnya, slide sebelumnya. Cuma di sini B-nya berangkat lebih dulu. Jadi ini B-nya berangkat lebih dulu. Ya, B-nya berangkat lebih dulu dari A. Nah, bagaimana ini? Nah, jadi pertanyaan sama, kapan A bisa mengejar B? Itu pertanyaan sama. Cuma B berangkat lebih dulu. Nah, itu soal dari IJKL ya. Coba perhatikan.
B berangkat lebih dulu 2 detik. Sehingga B menambah jaraknya, jarak keduanya menambah jarak 8 meter. Kenapa? Kok 8 meter? Karena kecepatannya 4 meter per detik. 1 detiknya 4 meter. Berarti kalau 2 detik 8 meter. Sehingga jarak keduanya menjadi 8 ditambah 5. Ya, 5 tadi mula-mula jaraknya. Ditambah 5, 8. 8 tambah 5 berapa? 13 meter. Jadi sekarang jaraknya A dan B 13 meter. Nah, kemudian kita cari. Sekarang dalam 1 detik keduanya berkurang berapa meter? Caranya sama yang tadi. Kalau A 5 meter per detik, B 4 meter per detik, berarti 1 detiknya berkurang 1 meter. Jadi 1 detiknya berkurang 1 meter. Ya, 1 meter. Berarti kalau jaraknya 13 meter, berarti butuh berapa detik? Tentunya 13 detik. Ya, sejak apa? Sejak A berangkat. Ya, jadi hitungannya tadi B bergerak dulu baru A berangkat. Gitu ya. Berarti ini 13 detik ini sejak A berangkat. Berarti kalau sejak B berangkat tentunya ditambah 2 detik karena 2 detik yang lalu B sudah berangkat. Nah, berarti sejak B berangkat 13 tambah 2, 15 detik. Nah, dalam soal tanyakan adalah A, berarti 13 detik. Ya, tapi ini Pak Wan nambah. Di mana? Nah, kalau A-nya 5 meter per detik, 1 detiknya 5 meter, berarti 13 detik ada 65 meter dari A. Berarti A itu menyusul B, dia bergerak sejauh 65 meter, baru bisa menyusul B. Kemudian yang C, B berangkat lebih dulu 3 detik. Kalau kecepatannya 4 meter per detik berarti dia menambah jarak 3 kali 4, 12 meter. Sehingga berarti jaraknya 9, yang mula-mula jaraknya itu tambah 12 meter tadi. Sehingga sekarang jarak A dan B adalah 21 meter. Dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 3 meter. Kenapa? A-nya 7 meter per detik, B-nya 4 meter per detik. Berarti dalam 1 detik jaraknya berkurang 3 meter. Ya. Berarti kalau 1 detiknya berkurang 3 meter, berarti kalau 21 meter berapa detik? Tentunya 21 dibagi 3. Nah, 21 dibagi 3 adalah 7 detik. Sejak apa? Sejak A berangkat. Berarti kalau sejak B berangkat ditambah 3 detik karena B sudah berangkat 3 detik lebih dulu. Berarti 7 tambah 3, 10 detik. Nah, di mana? Nah, dari A. Kalau A-nya 7 meter per detik, 1 detiknya 7 meter. Berarti kalau 7 detik ada 7 kali 7. 49 meter. Gitu ya. Gampang sekali. Kemudian soal berikutnya ini. Berikutnya 6 meter, 4 meter. Nah, kalau yang berikutnya adalah A berangkat lebih dulu. Kalau tadi B, sekarang A. Kalau B berangkat lebih dulu, jaraknya membuat makin jauh. Tapi kalau A berangkat lebih dulu, jaraknya akan makin dekat. Karena A-nya yang berangkat lebih dulu. A berangkat lebih dulu 4 detik. Sehingga A mengurangi jarak 24 meter. Nah, sehingga sekarang kedua berjarak 34 dikurangi 24. Nah, kenapa dikurangi? Karena A-nya bergeraknya mendekati B. Ya, sehingga kalau dia 4 detik, kecepatan 6 meter per detik berarti 4 kali 6, 24 meter. Sehingga sekarang jaraknya 34 dikurangi 24, 10 meter. Berarti sekarang jaraknya tinggal 10 meter. Nah, dalam 1 detik keduanya jaraknya berkurang 2 meter karena ini 6 meter per detik, satunya 4 meter per detik. Berarti dalam 1 detik jaraknya berkurang 2 meter. Kalau 10 meter butuh berapa detik? Kalau tiap detiknya 2 meter. Nah, berarti 10 meter butuh 5 detik. Sejak apa? Sejak B berangkat. Berarti sejak A berangkat, nah, 5 tambah 4 karena A-nya 4 detik dulu lebih berangkat.
Berarti sejak A berangkat butuh 9 detik. Di mana? Nah, di mana? Nah, ini kalau kecepatan A 6 meter per detik, 1 detiknya 6 meter. Berarti kalau 9 detik butuh 54 meter dari A. Hitungnya dari A ya. Yang L sama ini A berangkat lebih dulu. Berarti A berangkat lebih dulu 2 detik sehingga A mengurangi jarak 10 meter. Karena kecepatannya 5 meter per detik berarti 2 kali 5, 10 meter. Sehingga sekarang kedua benda ini berjarak 16 dikurangi 10 sehingga tinggal 6 meter. Ya, jaraknya sekarang tinggal 6 meter. Kemudian dalam 1 detik keduanya berkurang 1 meter. Karena ini 54 meter per detik, ini 5 meter per detik, ini 4 meter per detik. Berarti 1 detiknya berkurang 1 meter. Kalau dia 6 meter berarti butuh 6 detik. Nah, sejak B berangkat. Berarti kalau A berangkat ditambah 2. 6 tambah 2, 8 detik. Di mana kalau A kecepatannya meter per detik berarti 1 detiknya 5 meter berarti 8 detik. Ada 8 kali 5, 40 meter dari A. Itu anakku, pembahasan modul dari gasing sudah sampai L. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi drill ya. Sekarang diceritakan sama ini. Jadi ada 2 sepeda A dan B bergerak berhadapan masing-masing dengan kecepatan 4 meter per detik dan 3 meter per detik. Kedua sepeda terpisah pada jarak 35 meter. Hitung kapan kedua sepeda akan berpapasan dan di mana. Ini yang contoh yang awal-awal tadi. Cara menjawabnya pertama kerjakan dulu dan dapatkan hasil seperti soal drill, baru dikerjakan kalimat. Ya, dikerjakan dulu pakai cara pat, angan-angan nggak usah perlu ditulis. Angan-angan. Jadi kalau ini berhadapan berarti 4, 3. Berarti dalam 1 detik jaraknya berkurang 12 meter. Nah, 12 meter. Kalau terpisah 7 meter. 4 tambah 3, 7 meter. Berarti kalau 35, berarti 35 bagi 7. Berarti hanya butuh 5 detik. Gitu ya. Baru dikerjakan. Gitu ya. Contoh yang nomor 2 ini. 2 kuda A dan B berlari berhadapan masing-masing kecepatan 8 meter per detik dan 4 meter per detik. Kedua kuda terpisah pada jarak 36 meter. Hitung kapan dan di mana. Nah, kapan mereka bertemu? Nah, kalau 8, 4 bagi 12. 36. 36 bagi 12. 3 detik. Di mana? Nah, kalau kecepatannya 8, berarti 8 kali 3, 24 meter dari A. Kalau kecepatannya 4, 4 kali 3, 12 dari B. Ya, begitu ya, mudah sekali ya. Kemudian ada semut. PG berjalan lurus berhadapan masing-masing kecepatannya 4 cm per detik dan 5 cm per detik. Ini berhadapan-hadapan, saling mendekat. Berarti kalau saling mendekat, 1 detiknya jaraknya berkurang 9 cm. Mohon maaf itu bukan 5 meter tapi 5 cm ya. Satunya 4 cm per detik, satunya 5 cm per detik. Nah, kecepatan semut. Kalau kedua semut ini 180, tentunya kapan ketemu? Nah, berarti 1 detiknya berkurang 9 cm, jaraknya 80, berarti 80 dibagi 9. Berarti ada 20 detik. Di mana? Kalau kecepatannya 4 cm berarti ya 20 kali 4, 80 cm dari A. 5 kali 20, 100 cm dari B. Tuh, jadi tadi belajar drill kemudian diaplikasikan di soal cerita. Kemudian nomor 4. Dua anak kecil, Ali dan Tuti berlari lurus, saling berhadapan sama kecepatnya 3 dan 2. Kedua anak ini awalnya terpisah 50. Nah, berarti
1 detiknya berkurang 3 tambah 2, 5 meter. Kalau 50 meter berarti berapa detik? 50 bagi 5. Berarti untuk ketemu butuh waktu 10 detik. Di mana? Nah, berarti 3 kali 10 30 meter. 2 kali 10 20 meter dari B. Terus yang nomor 5 ini mulai mengejar. Kalau tadi ini saling mendekat, yang nomor 5 ini mengejar. Ya. Mengejar. Silakan bisa dibaca di modul, ya. Modulnya dibaca. Kemudian nomor 6 mengejar. Seekor anjing mengejar kucing, ya, kecepatannya 10 dan 8. Jadi anjingnya 10, kucingnya 8. Jaraknya 10 meter. Setelah berapa detik anjing mampu mengejar kucing? Dan di mana? Hanya butuh 5 detik. Dari mana? Lihat. Kecepatan anjing dan kucing searah. Anjingnya 10 meter per detik, kucingnya 8 meter per detik. Berarti 1 detiknya berkurang 2 meter. Tiap detik berkurang 2 meter. Kalau 10 meter, berarti 10 kurang dibagi 2. 5 detik. Di mana? Nah, kecepatannya 10 berarti 10 kali 5. Kecepatannya 8 berarti 8. Berarti itu 8. Ya, 40. 8 kali 5 40 meter dari kucing. Ya, mirip ya sama yang tadi. Kemudian soal berikutnya polisi sama pencuri. Ya, ini mobil motor pencurinya kecepatannya 20 meter per detik. Ini berarti motor lama ini. Mobil polisinya 20 meter per detik. Oh, meter per detik ya, mohon maaf, meter per detik berarti ya banter ya. Cepat ya. Mobil polisinya tidak kalah, ya, ini 25 meter per detik. Berarti jarak keduanya ya mula-mula 100 meter. Berarti ini 1 detiknya jaraknya berkurang berapa? Kalau ini pencurinya 20 meter per detik, polisinya 25 meter per detik, berarti 1 detiknya berkurang 5 meter. Berarti kalau 100 meter berapa detik? Tentunya 100 dibagi 5. Berarti 20 detik polisi bisa menangkap pencuri. Di mana? Nah, kalau selama 20 detik padahal mobil polisi kecepatannya 25 meter per detik, berarti 20 kali 25. Yang pencuri 20 kali 20. Gitu. Kalau soal 8 ini pencurinya lari lebih dulu ya. Pencurinya lari lebih dulu baru polisi mengejar. Nah, ini yang 8. Kita langsung nomor 9 aja. Ya, gitu. Bisa dibaca di modul contohnya. Pak Wan yang nomor 9. Seorang polisi melihat seorang pencuri berjarak 20 meter. Pencuri yang mengetahui dia amati polisi segera berlari dengan kecepatan 6 meter per detik. Setelah 3 detik, polisi baru mengejar dengan kecepatan 7 meter per detik. Berarti kecepatannya polisi lebih tinggi daripada pencuri ya. Setelah berapa detik pencuri itu akan tertangkap? Setelah berapa lari jauh polisi mampu mengejar? Sama, ini pertanyaannya sama. Berarti pencuri berangkat lebih dulu 3 detik. Sehingga pencuri menambah jarak 18 meter. 3 kali 6. 18 meter. Berarti sehingga jarak keduanya antara polisi dan pencuri 20 ditambah 18. Sehingga sekarang jaraknya 38 meter. Dalam 1 detik kedua benda jaraknya berkurang 1 meter. Berarti kalau 38 meter butuh berapa detik? Tentunya 38 dibagi 1. Sehingga 38 detik. Sejak polisi berangkat. Berarti kalau sejak pencuri berangkat, karena pencuri 3 detik lebih cepat berangkatnya, berarti 38 tambah 3.
Jadi 41 detik dari pencuri berangkat. Di mana kalau polisi kecepatannya 7 meter per detik, 1 detiknya 7 meter, kalau 38 detik berapa meter? Berarti 38 dikali 7, berarti 266 meter dari polisi start, berarti polisi awal tadi berangkat. Ya, itu nomor 9. Nomor 10, ini seekor singa melihat seekor kijang dari jarak 99 meter. Kijang mengetahui sedang diamati singa, segera berlari dengan kecepatan 17 meter per detik. Melihat kijang berlari, 3 detik kemudian singa mulai mengejar dengan kecepatan 20 meter per detik. Berarti singanya lebih tinggi daripada kijang. Tentunya berarti singa bisa mengejar kijang. Sekarang pertanyaannya, setelah berapa detik kijang dapat dikejar singa dan di mana? Gitu ya. Nah, kijang berangkat lebih dulu 3 detik, sehingga kijang menambah jarak 17 kali 3, 51 meter, sehingga jarak keduanya sekarang 99 ditambah 51, sehingga sekarang jaraknya jadi 150 meter. Kemudian kecepatan kijang 17 meter per detik, kecepatan singa 20 meter per detik, berarti dalam 1 detik keduanya jaraknya berkurang 3 meter. Ya, 20 tambah 17, 3 meter. Kalau 1 detiknya berkurang 3 meter, berarti 150 meter ini berapa detik? Tentunya 150 dibagi 3, yaitu 50 detik sejak singa berangkat. Berarti sejak kijang berangkat 50 tambah 3, karena kijang sudah berangkat 3 detik lebih dulu. Berarti sejak kijang berangkat 53 detik. Nah, kalau singanya kecepatannya 20 meter per detik, 1 detiknya 20 meter, berarti kalau 50 detik, tentunya 50 kali 20. Berapa? 1000 meter atau 1 kilometer. Jadi 1 kilometer singa baru bisa menangkap kijang. Begitu anak-anakku, bisa saya jelaskan, nanti bisa dilihat di modul dan di YouTube-nya Pak Wan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktif untuk melihat YouTube-nya Pak Wan, karena nanti pembelajaran akan saya upload videonya di YouTube-nya Pak Wan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kuisnya saya kirim di lewat Google Class Meeting. Terima kasih.